So hello guys, so welcome to my channel. So now we are gonna learn about present simple or simple present. Jadi hari ini kita akan belajar tentang present simple ataupun simple present. Yang mungkin saja ini tenses ini adalah salah satu yang jadi momok menakutkan bagi kita ya, yang yang masih sekolah misalnya ataupun punya kepentingan buat pekerjaan dan masih bingung cara penggunaan present simple ataupun simple present. Maka hari ini saya akan berbagi sedikit tentang ilmu dari present simple itu sendiri. Ya. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu definisi dari present simple atau simple present itu sendiri. Simple present ya adalah tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau kejadian yang berulang-ulang. That means habitual action ya, kebiasaan kita. Dan tense ini adalah tense yang paling sering digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena bisa kita lihat di sini dari definisi aja kita sudah tahu ya bahwa penggunaan dari present simple itu sendiri untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa sekarang ya. Bukan yang sedang berlangsung tapi masa. Namanya masa itu artinya tidak terpaut apa yang kita kerjakan saat ini atau yang sedang terjadi saat ini, masa ya. Ataupun kejadian yang berulang-ulang. Yang berulang-ulang artinya kebiasaan kita. Misalnya pergi sekolah tiap pagi jam 7, saya bekerja setiap pagi jam sore, dan sorenya saya pulang kerja. Nah, itu artinya kebiasaan ya ataupun habitual action. Yang pertama, kita akan belajar apa sih fungsi dari present simple itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk menyatakan kebiasaan, ya, menyatakan kebiasaan ataupun habitual action, kejadian yang berulang-ulang. Misalnya contohnya di sini ada Uswa always wakes up at 8 a.m. in the morning. Ya mungkin Uswanya selalu bangun karena begadang dan sehingga Uswa ini bangun jam 8 pagi setiap tiap paginya ya, dibangun jam 8 gitu. Dan nanti kita akan belajar kenapa kok ada penambahan S-nya di situ. Dan yang kedua untuk menyatakan kebenaran umum, misalnya the sun rises in the east, ya kalau kita tahu sendiri bahwa matahari itu terbit di timur. Kalau seandainya ada yang bilang terbit dari barat, wah kiamat gitu ya. Next, selanjutnya untuk menyatakan kondisi atau keadaan saat ini, misalnya uh, I love her, gitu. Saya cinta dia, berarti keadaan saat ini saya memang cinta di dia, jadi gitu. Karena kita selanjutnya belajar penggunaan di sini yang perlu kita ketahui bahwa dalam present simple itu ada namanya does, ada namanya do. Ya, ada namanya does, ada namanya do. Yang kita lihat di rumus ini. Cuman yang perlu diketahui bahwa does itu hanya digunakan untuk subjek she, he, it. Dan do itu untuk selain she, it, berarti are you, they, we. Nah, yang memiliki penambahan s ya, s nih, atau is, atau bahkan ada namanya IES itu yang studies, yang Y-nya diganti jadi I dan ditambah ES, itu juga hanya berlaku pada subjek she it ya, orang ketiga ya. Dan hanya berlaku ya, yang perlu diingat adalah hanya berlaku pada kalimat positif ataupun statement. Nah, jadi begitu. Coba kita langsung masuk ke rumusnya. Di sini rumusnya adalah subjek verb satu, ada penambahan as atau as ya, dan plus objek. Subjek ya, subjek berarti ada there are seven subject, are you, they, we, she, he, it. Dan verb satu ada penambahan s atau s, itu hanya berlaku pada subjek she, it. Kalau you nggak perlu ada penambahan uh, s atau as ya. Verb 1, karena ini kita belajar tentang present simple atau simple present, maka menggunakan verb 1, tidak menggunakan verb 2 ataupun verb 3. Verb 2, verb 3 nanti kita akan pelajari selanjutnya. Selanjutnya adalah subjek ya. Ada don't atau doesn't, verb 1 plus object. Nah, di sini ada don't atau doesn't. Seperti yang kita tahu tadi, kalau seandainya subjeknya she, it, berarti kita menggunakan doesn't. Kalau misalnya di kalimat negatif, kalau seandainya kalimat positif, berarti menggunakan verb 1
plus as atau ias. Nah, kalau seandainya untuk negatif yang subjeknya itu adalah Ayu Dewi selain she, he, it, maka menggunakan don't. Dan verb satu. Nah, spesialnya di sini ketika ada doesn't walaupun subjeknya she, he, it, ketika ada doesn't maka tidak perlu ada penambahan es-nya atau ies atau hanya penambahan s-nya di verb satunya. Pure verb satu, nggak ada penambahan apapun. Dan habis itu plus object. Nah, selanjutnya untuk how to make questions ya, bagaimana cara membuat pertanyaan ya, ataupun ini bisa dalam bahasa Inggris namanya interrogative sentence. Yang namanya pertanyaan, auxiliary-nya itu pasti ada di depan sebelum subjek ya. Do atau does, subjek, verb one plus object. Jadi gitu. Nggak ada istilah pertanyaan itu auxiliary-nya ditempatkan setelah subjek ya. Pasti ada di depan subjek. Contohnya di sini misalnya I love you. Berarti tidak ada penambahan s karena subjeknya adalah I. I don't love you menggunakan don't karena subjeknya I. Dan pertanyaan gimana? Apakah kamu mencintaiku ya? Do you love me? Kita pakai do karena subjeknya adalah you. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada she loves me. Nah, kenapa ada penambahan s di sini? Karena di kalimat positif ataupun di statement ini, ketika subjeknya she, he, dan it, ataupun nama orang tunggal, si Dina, si Dini misalnya, itu pasti ada penambahan s-nya. S, ias, atau ias. She doesn't love me. Nah, she doesn't love me, maka di sini karena ada doesn't tidak perlu ditambahkan s di love-nya. Jadi cukup love doang, nggak ada penambahan s. Oke, next. Karena pertanyaan di sini ya, maka does-nya harus di depan. Seperti yang kita tahu bahwa does itu digunakan untuk subjek she, it. Maka does she love me? Apakah dia perempuan mencintaiku? Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang keterangan waktu yang biasa dipakai di present simple. Ada usually, ada sometimes, ada always, ada often, ada seldom, ada rarely, ada namanya every week, every year, every time, every day. Nah, jadi namanya cara mengerjakan soal biasanya itu kita lihat dari keterangan waktunya apa. Kalau misalnya pakai always, lihat dulu verbnya yang dimaksud always itu apa. Kalau misalnya memang verb satu, maka bisa dipastikan itu adalah present simple. Oke, di sini. Ini yang jadi momok mematikan ataupun jadi momok yang menyeramkan bagi pelajar ya, baik siswa ataupun mahasiswa juga tidak menutup kemungkinan. Nah, di sini kita akan belajar tentang penambahan s atau ys-nya. Penambahan s atau is pada kata kerja di present simple ataupun simple present jika subjeknya she, he, it. Selain subjek she, it, maka tidak ada penambahan s atau IAS ya. Jadi nggak ada penambahan apa memang she, it orang ketiga. Ini namanya orang ketiga memang selalu merepotkan ya. Entah she, he, dan it. Oke. Next, kata kerja yang ada penambahan IS. Nah, di sini jika kata kerjanya berakhiran huruf SH, CH, O, sama X. Nah, kita lihat kata kerja yang berakhiran huruf SH, berarti wash. Nah, misalnya, she washes clothes every day. Jadi gitu ya, jelas ya, ada penambahan S-nya karena kata kerjanya berakhiran huruf SH. Next, CH. Misalnya IP nama orang ya, she. Dan makanya saya kasih tanda kurung she itu. She watches TV every night. Nah, karena CH ya, kata kerja yang berakhiran huruf CH itu salah satunya adalah watch. Berarti IP watches TV every night. Jadi setiap malam nonton TV. Oke. Okay. Next, she does her homework before sleeping. Nah, kata kerja yang berakhir huruf O ini. Di sini ada do. Kan asal katanya do, mengerjakan. Karena subjeknya adalah she, ya, ataupun orang ketiga, maka ditambah es.
does, bukan do lagi. Bukan she do her homework, bukan lagi seperti itu, tapi she does. She does her homework. She does her homework before sleeping. Okay, next, yang SS. SS ini banyak, ada kiss, ada miss. Ya. Coba kita contohnya di sini adalah miss ya. Wawa kisses Sandy. Kiss kan di sini berakhir huruf S ataupun huruf S ya. Huruf S atau S nanti tinggal gantung kalimatnya artinya sama. Tapi intinya sama ya. Jadi ada penambahan ES di situ kisses Sandy. Ya. Next, kata kerja yang berakhir huruf X nih. Nih, yaitu salah satu contoh adalah fix, memperbaiki. Berarti Tio fixes his mistake. Berarti Tio memperbaiki kesalahannya. Oke, ataupun misalnya ganti aja jangan kesalahannya, ganti motor misalnya. Berarti Tio fixes his motorbike. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, ada yang spesial di dalam kata kerja itu. Kan ada yang juga berakhir huruf Y juga kan gitu. Yang spesial di present simple itu seperti ini. Jadi setiap ketika ada kata kerja yang berakhir huruf Y, maka itu memiliki penambahan IES. Jadi Y-nya diganti jadi I dan ditambah ES. Contohnya di sini ya, coba lihat. Kita lihat dulu di sini bagaimana sih sebenarnya ke penambahan Y itu. Jika kata kerjanya berakhiran huruf Y dan sebelum huruf Y didahului oleh huruf konsonan, nah konsonan berarti selain huruf A, I, U, E, O, huruf vokal A, I, U, E, O itu ya, maka Y-nya diganti IES. Nah, maksudnya diganti IES itu diganti dan ditambah IES gitu. Next. Misalnya study. Kita lihat study berakhiran huruf kata kerja yang berakhiran huruf Y. Tapi sebelum huruf Y itu didahului oleh huruf konsonan ataupun huruf selain vokal A, I, U, E, O itu. Maka jadi IES. Y-nya diganti I. Wawa studies English every night. Oke. Selanjutnya adalah fly. Di sini ada fly. Fly belairan huruf Y juga, tapi sebelum huruf Y didahului oleh huruf konsonan. Nah, jadinya a bird flies in the sky. Karena di sini ada a bird berarti seekor burung. Kalau birds, misalnya di sini ada birds, nggak ada e-nya, di sini ada birds. Apa saja misalnya sini. Apakah tetap flies? No, ya. Tapi tetap enggak fly, enggak flies, enggak flies, tapi fly karena lebih dari satu ya birdnya. Karena di sini kita a bird, maka flies. Okay, next, kata kerja yang berakhir huruf Y, tetapi sebelum huruf Y itu didahului oleh huruf konsonan, maka ada konsonannya di depan. Maka di sini contoh salah satu contohnya lagi adalah try, mencoba. She tries to bla bla bla. Ya, contohnya nih. She tries to bla 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 nih. Oke. Misalnya she tries to apa? She tries to killing me atau she tries killing me misalnya seperti itu ya. She tries to kill me ataupun she tries killing me. Ya, misalnya seperti itu. Mungkin dia psikopat. Next, reply. Theo replies Wawa's chat every time. Ya, chat misalnya dia ngechat, Wawa replies. Berarti membalas. Oke, Y kata kerja berakhir huruf Y dan didahului oleh huruf konsonan yaitu L. Next, cry. Cry juga sama. Di sini karena ada apa namanya itu kata kerja yang berakhir huruf Y dan sebelum huruf Y didahului huruf konsonan, R itu tidak termasuk huruf vokal yaitu tapi ya termasuk huruf konsonan maka ditambah Y-nya itu diganti YAS secara singkat seperti itu. Jadi Ipeh cries. Ya, dia nangis every night misalnya karena because his boyfriend cheat her. Ya, mungkin boyfriendnya mengkhianati, berselingkuh. Misalnya seperti itu. Contoh aja guys ya. Nah, selain aturan tersebut, maka ditambah S aja. Ya, jadi tidak perlu IES ya. Tidak perlu IES, cukup ditambah S aja. Misalnya she eats rice, Lutfi always sleeps at 12 p.m. Misalnya Theo plays football walaupun
play itu kata kerja berakhiran huruf Y, tapi lihat sebelum huruf Y itu ada huruf vokal yaitu A. A, I, U, E, O itu yang 5 itu termasuk huruf vokal. Dan di sini play itu didahului oleh huruf vokal, maka tidak Y-nya itu nggak diganti IES, tapi cukup ditambah S aja setelah Y-nya. Jadi begitu. So thanks for your nice attention. If you have any questions, please comment below ya, silahkan komen di bawah. Ataupun misalnya kalian pengen belajar hal-hal lain, silahkan bilang aja di komen. Selanjutnya kita mau belajar apa. Oke, okay? Thank you for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.